pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu adalah mematikan dosa dan kecenderungannya. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 135 ayat 15 sampai 19. Mazmur 135 ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur menjelaskan salah satu bentuk dari dosa di dalam ayat-ayat ini, yaitu dosa apa? Dosa pemberhalaan. Idolatry. Kita memberhalakan sesuatu, menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Pemazmur mengingatkan bahwa tujuan manusia diciptakan itu bukan menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Tetapi pemazmur mengatakan bahwa manusia berdosa tidak boleh menyembah berhala yang mati, melainkan harus menyembah Allah yang hidup. Semua yang disembah yang bukan Tuhan itu mati. Itu bukan Tuhan dan tidak boleh disembah. Tetapi manusia akhirnya menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, itulah pemberhalaan. Manusia menyembah perak, manusia menyembah emas. Untuk apa? Untuk diri mereka sendiri. Berarti mereka menyembah siapa? Menyembah diri. Untuk kenyamanan diri, berarti menyembah diri mereka sendiri. Manusia menyembah seks untuk kenikmatan diri. Manusia menyembah kuasa, kontrol, jabatan demi kepuasan diri, demi nama diri sendiri. Manusia menempatkan sesuatu hal yang di atas Allah, itu berarti sudah memberhalakan sesuatu tersebut. Sesuatu yang mengambil posisi terutama dalam hati kita yang seharusnya itu adalah posisi milik Tuhan, nah itu adalah berhala. Itulah dosa idolatry, pemberhalaan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa manusia bisa menyembah sesuatu? Karena memang kita diciptakan untuk menyembah. Ya, kita tahu bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah dan memuliakan Allah. Itulah kenapa manusia bisa menyembah. Karena kita adalah makhluk yang menyembah. Tetapi kita tahu bahwa kita seharusnya menyembah Tuhan saja yang sejati, Tuhan yang hidup, dan kemuliaan itu untuk Tuhan. Hanya manusia itu sudah memberontak Tuhan, sudah melawan Tuhan, sudah melanggar perintah-perintah Tuhan, dan sudah jatuh dalam dosa, sehingga manusia mengalami total depravity atau kebejatan total, sehingga seluruh aspek kehidupan manusia itu sudah melawan Tuhan. Kecenderungan manusia itu melakukan dosa. Adalah lebih mudah bagi manusia berdosa melakukan dosa dibandingkan kebenaran. Adalah lebih mudah manusia berdosa memikirkan hal yang salah, hal yang jahat, hal yang kotor, dibandingkan memikirkan hal yang benar, hal yang kudus, hal yang setia, hal yang adil. Kita sudah memiliki kecenderungan yang berdosa karena kita manusia yang berdosa, sehingga pada akhirnya kita tidak menyembah Allah, melainkan kita menyembah yang bukan Allah. Kita menyembah diri kita sendiri, kita menyembah pikiran kita sendiri, hati kita sendiri, kehendak kita sendiri, dan keinginan kita sendiri kita sembah. Dan akhirnya kita memberhalakan yang bukan Tuhan. Ini adalah dosa pemberhalaan. Dan dosa memiliki salah satu sifat, yaitu kecenderungan yang berulang, habitual. Ya, dosa dapat menjadi sebuah kebiasaan dan sampai pada tingkat keparahan yang semakin besar sampai kita sulit untuk melepaskan dosa tersebut. Karena apa? Karena kita sudah memberhalakan sesuatu. Bila tidak diatasi, dosa yang sedikit itu akan menjadi kebiasaan. Dosa yang sedikit itu akan menjadi besar dan akan mencelakakan kita, dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, dan itu membuat kita terus melakukan
pelanggaran kepada Tuhan. Dosa ada ikatan, dosa ada candunya. Kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari yang pada umumnya biasa, pada umumnya itu baik lah. Baik itu main game, nonton film, traveling, kuliner, semua ini baik. Tetapi bila sesuatu yang baik itu mengikat kita, bahkan kita tidak bertanggung jawab kepada Tuhan, melupakan Tuhan, berarti kita sudah mulai mencintai hal tersebut melebihi Tuhan. Itu namanya memberhalakan. Ada cinta, tetapi cinta yang tidak terarah, cinta yang salah, cinta yang melampaui seharusnya mencintai Tuhan. Itu pemberhalaan. Yang jelas-jelas merugikan, misalnya seks bebas, konsumsi narkoba terus-menerus, merokok, itu sudah ada ikatannya yang susah lepas. Dan itu mengikat, membuat kebiasaan dan menjadi pemberhalaan. Solusinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Manusia tidak bisa menemukan solusi di dalam dirinya sendiri, tetapi solusi yang mengalahkan kuasa dosa adalah kuasa yang jauh lebih besar dari dosa itu sendiri, yaitu apa? Kuasa dari anugerah Tuhan. Anugerah Tuhanlah, Tuhan itu sendirilah yang dapat melepaskan seseorang dari ikatan dosa. Alkitab sudah memberitahu kita bahwa manusia dilarang untuk melakukan dosa. Jangan lakukan dosa. Jangan lakukan ini dan itu. Dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Pemberontakan terhadap Allah, jangan lakukan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ada dosa? Karena Tuhan memberikan hukum kepada ciptaannya. Tuhan memberikan aturan. Tuhan adalah Tuhan yang maha pengatur. Dia ketika ciptakan sesuatu, Tuhan kasih aturan yang harus dijalankan ciptaan tersebut. Dan Tuhan ciptakan malaikat, Tuhan ciptakan manusia. Kalau malaikat dan manusia melawan Tuhan, itu adalah dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ya, waktu manusia pertama kali diciptakan, kita bisa melihat bahwa Tuhan ketika menciptakan, Tuhan kasih hukum-hukumnya. Supaya apa yang dia ciptakan itu teratur. Yang pertama adalah Tuhan memberikan perintah, yaitu cultural mandate. Dan juga the command of prohibition. Tuhan juga memberikan sense of divinity kepada Adam dan Hawa. Ini pertama kali Allah ciptakan manusia, Tuhan kasih langsung perintah. Ya, Tuhan kasih perintah. Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk apa? Di dalam Kejadian 1 ayat 28 ini adalah mandat budaya, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan kasih anugerah, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kehidupan kepada manusia, Tuhan langsung kasih perintah. Ayo Adam dan Hawa kuasailah bumi, lestarikan bumi, ya peliharalah bumi ini dan peliharalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu bukan saja itu, Tuhan bukan saja memberikan mandat budaya, tetapi Tuhan memberikan perintah larangan. The command of prohibition yaitu apa? Jangan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu memakannya, kamu akan mati. Ya harus taat. Ya Tuhan perintahkan kepada manusia harus taat. Jangan melawan Tuhan. Konsekuensinya parah. Yaitu kematian. Lalu Tuhan bukan saja kasih itu, Tuhan kasih sense of divinity kepada manusia, yaitu roh Allah diberikan kepada roh manusia. Sehingga kita memiliki roh sendiri, berpribadi dan kekal. Dan di dalam roh itu kita bisa tahu, oh ini perintah Tuhan, itu yang baik. Yang salah itu kalau melanggar. Kita punya hati nurani, kita punya kepekaan. Mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Itu ketika manusia diciptakan oleh Tuhan pertama kali. Manusia bisa katakan ya kepada perintah Tuhan, tetapi manusia juga tahu bahwa kalau tidak, ya kita melanggar perintah Tuhan, ada konsekuensinya, ada hukuman dari Tuhan. Lalu setelah kita lihat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita tahu mereka gagal, kita juga gagal, karena Adam adalah wakil manusia pertama. Kalau Adam gagal, kita pun kalau jadi Adam pasti gagal. Kita pun kalau jadi Hawa pasti gagal. Terus kemudian Tuhan memberikan suatu
perjanjian anugerah, janji Tuhan kedatangan Mesias itu anugerah Tuhan ya, keselamatan di dalam Kristus. Tetapi di dalam perkembangan zaman, Adam dan Hawa, kemudian berkumpullah orang, Tuhan membentuk satu bangsa dan akhirnya memberikan hukum juga kepada bangsa Israel, yaitu apa? The Torah, the law, atau the Ten Commandments. Ya, Tuhan panggil Musa untuk memimpin satu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, masuk ke padang gurun untuk apa? Untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk bisa menyembah Tuhan. Nah, bagaimana mereka bisa menyembah Tuhan? Tuhan kasih larangan, aturan. Bagaimana kamu menyenangkan aku? Lihat firman-Ku. Dan aku akan menulis dengan jariku sendiri. Ya, Tuhan merendahkan diri, Allah yang maha kuasa, maha besar. Dia merendahkan diri masuk ke dalam ciptaan, dia tulis di atas 2 loh batu, 10 perintah itu dengan jarinya sendiri. Sehingga ketika Musa melihat, Musa bisa membacanya, dan ini adalah 10 perintah Allah. Hukum pertama, jangan ada ilah atau Allah lain di hadapanku. Jangan memberhalakan sesuatu yang lain. Perintah kedua bicara soal jangan membuat patung atau hal-hal yang menyerupai apapun di bumi ini, lalu sujud menyembah kepadanya. Ini pemberhalaan juga, sujud menyembah. Ya, penyembahan itu harus dilakukan kepada Allah. Lalu hukum ketiga bicara jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu nama yang tertinggi yang harus dihormati. Lalu hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, ibadah minggu, kita beribadah kepada Tuhan. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum ke-10, jangan mengingini milik dan barang sesamamu. Tuhan kasih hukum semakin lebih jelas. Ini kehendakku, lakukan, maka kamu akan menyenangkan aku. Tuhan kasih hukumnya. Kita harus hafal hukum ini. Kita harus mengerti perintah Tuhan berarti kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menyenangkan Dia. Lalu selanjutnya Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam perjanjian baru kita juga diberikan perintah lagi oleh Yesus Kristus. Yaitu Tuhan Yesus mengajarkan 2 perintah utama. Yaitu apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Atau sebutannya adalah Jesus Commands. The Commandments of Love atau the Greatest Commandments. Wah, suatu perintah yang terbesar. Perintah yang terutama adalah kasih kepada Allah. Berarti menyembah hanya Allah saja. Kita tidak boleh menyembah sesama manusia. Kasih yang menyembah itu harus diberikan kepada Allah. Segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran. Itu hanya kepada Allah saja. Tetapi kasih kepada sesama manusia bukanlah kasih yang lebih besar daripada kasih kepada Tuhan. Yang utama Tuhan. Tetapi uniknya ketika kita mengutamakan Tuhan, kita bukan jadi orang yang fanatik, keras, nggak jelas gitu ya, membenci sesama, enggak. Justru semakin kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi apa yang dikasih Tuhan dengan cara yang benar, cara yang adil, bukan sembarangan. Nah, ini kenapa ini menjadi perintah yang utama karena sangat baik sekali bagi kehidupan kita. Kunci hidup baik di dalam dunia ini adalah mengasihi Allah dengan segenap hati. Segenap pikiran, segenap kekuatan kita. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, hukum-hukum ini sudah Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dan akhirnya di dalam perkembangan sejarah gereja, gereja juga mulai memikirkan tentang perbuatan-perbuatan yang justru melanggar hukum-hukum ini. Bukan berarti ketika merenungkan dosa tertentu, berarti kita setuju terhadap dosa, bahkan kita kepikiran untuk melakukan dosa, bukan. Tetapi justru untuk bisa menghindarinya. Maka di dalam sejarah gereja, abad-abad awal sejarah gereja itu, para teolog memikirkan dosa-dosa paling bahaya apa yang membuat akhirnya orang itu tidak bisa hidup sebagaimana manusia itu hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, akhirnya dalam perkembangan gereja, gereja membuat larangan. Ya, larangan dan juga analisa bahwa ada 7 dosa maut yang mematikan manusia. Manusia tidak bisa menyembah Allah ya karena dosanya, dan ketika dia terjebak dan terus melakukan hal ini, dia tidak bisa menjadi manusia
yang baik sekalipun di dalam anugerah umum Tuhan. Ya, yang pertama adalah pride, yaitu kebanggaan, akhirnya menimbulkan kesombongan diri. Ya, karena kesombongan orang tersebut ingin agar banyak orang tuh melihat dia, memuji dia. Pujilah aku, itu mencari pujian yang sia-sia. Memuji diri sendiri pasti sia-sia. Tapi kalau pujian itu datangnya dari Tuhan, dari sesama, nah itu bisa menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Pride, dosa kesombongan, dosa kebanggaan diri melebihi Tuhan. Lalu yang kedua, greed, ya kerakusan, ya terhadap uang, terutama terhadap apapun lah, dia ingin mengambil melebihi yang secukupnya. Padahal doa Bapa kami mengatakan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Dia greed, ya, dia haus, rakus. Lalu ketiga adalah lust, yaitu hawa nafsu seksual. Ya, ini juga menjadi dosa yang mematikan, karena penyakit dari dosa hawa nafsu seksual ini juga sangat mematikan. Ya. Banyak orang muda, ya, karena hidupnya seks bebas dan lain-lain, mereka mati dalam dosanya. Mati dalam penyakit yang ditimbulkan hawa nafsu ini. Lalu yang keempat adalah iri hati. Tidak suka orang kelihatan baik. Tidak suka orang kelihatan lebih melayani Tuhan, rajin, memuliakan Tuhan, lalu ingin menghina, merendahkan, iri. Seperti Kain, iri kepada Habel. Ujung-ujungnya membunuh. Lalu yang kelima ada gluttony, ya, yaitu khususnya ketamakan terhadap makan. Bapak Ibu saudara hati-hati yang suka makan, ya. Jangan-jangan itu kita sudah terjebak dalam dosa gluttony. Kita makan terus. Ya, itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu makanan. Sudah makan, pengen ngemil, sudah ngemil, pengen makan, ya makan, ngemil. Wah, langsunglah diabetes, obesitas, darah tinggi, ya. Itu juga dosa yang mematikan. Ini semua bisa membawa kematian semua. Ya. Yang keenam adalah wrath, marah yang tidak terkontrol, marah yang teriak-teriak, gak jelas. Kita mungkin sebagai orang reform harap nggak ada yang KDRT, ya Bapak Ibu sekalian, ya, di keluarga memukul anggota keluarga. Tapi KDRT itu bisa dari mulut juga. Ya, istri saya katakan bahwa oke, ya mungkin banyak orang itu tidak KDRT secara fisik memukul, tetapi verbal abuse itu KDRT juga. Istri saya katakan demikian, ya. Itu bisa menjadi sebuah hal yang menyakiti. Kalau dipukul biru, merah, sembuh, sakit. Tapi kalau verbal abuse masuk ke hati, sembuhnya gimana? Ya, sembuh lupa waktu gitu, ya. Lupa, tapi bisa ada terus loh luka tersebut. Nah, ini adalah wrath, ya. Kemarahan manusia itu seringkali tidak mengerjakan panggilan Tuhan. Kita jangan marah. Tetapi marah yang kudus dari Tuhan itu biasanya justru membangunkan kerohanian seseorang. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah sloth. Ya, ini adalah binatang juga, ya. Ada binatang yang namanya sloth. Ini memang manusia kurang ajar juga kepada binatang itu, ya. Binatang itu memang lambat geraknya, tapi jangan dibilang malas-malas terus, ya. Karena memang Tuhan ciptakan dia secara lambat kok geraknya. Lalu kita bilang ini malas, nih binatang malas, lambat gitu, ya. Ini adalah dosa yang mematikan juga. Dosa kemalasan membuat orang tidak mau bekerja, cari uang gampang, menipu, itu dosa kemalasan. Orang Kristen tidak dipanggil untuk malas. Alkitab mengatakan penghakiman kepada orang yang malas, kamu adalah hamba yang malas dan jahat. Kamu dikasih 1 talenta, nggak dikembangkan, males-malesan, lambat, ya, nggak kerja. Ya, dosa ini, ya ujung-ujungnya adalah neraka. Semua dosa juga ujung-ujungnya neraka kok. Tapi sejarah gereja mulai menilai, wah orang-orang yang terjebak dalam dosa-dosa ini lebih celaka lagi di dalam dunia ini. Kalau semua upah dosa adalah mau tahu kok. Semua kita harusnya masuk neraka itu tahu dosa apapun. Tetapi dosa-dosa ini itu sangat menghancurkan diri, keluarga, dan masyarakat, bahkan negara. Nah, hanya Yesus yang dapat mengalahkan semua dosa maut tersebut.
Di dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus, kita juga mampulah untuk melawan, menghindarinya, meskipun kita tahu bahwa manusia berdosa bisa jatuh terhadap dosa tersebut. Orang reform pun bisa jatuh ke dalam dosa-dosa ini. Tapi bersyukur atas anugerah Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus memampukan kita untuk menghindarinya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita hidup di Pulau Jawa, Bapak Ibu sekalian. Coba next. Nah, kita hidup di Pulau Jawa, tradisi Jawa. Saya dapat istilah dari seseorang ketika humas TKN ya, yaitu namanya adalah Mo-limo atau mak-lima gitu ya. Bukan emaknya ada 5 ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ma-lima. Artinya istilah ini menuju kepada 5 perilaku yang dianggap merusak keharmonisan sosial dan moralitas. Jadi ini kumpulan 5 larangan yang merusak kehormatan dan kehidupan seseorang. Dan dasar dari dosa ini adalah pemberhalaan, menyembah ilah yang mati, bukan Allah yang hidup. Sekarang kita lihat ya, yang pertama adalah, ya kita pakai bahasa Jawa Bapak Ibu Saudara sekalian ya, siji. Ya, yang ke siji itu adalah madat gitu ya. Madat ini apa? Narkoba. Ya, narkoba itu secara eksplisit disebut oleh orang-orang Jawa itu dosa. Kalau kita pakai narkoba, zat-zat adiktif, ya itu merusak diri maupun orang lain. Bukan hanya pemakai tetapi pengedar juga ya. Itu sama-sama merugikan dan mengikat. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu berita yang mungkin kita bisa katakan berita yang kekal adalah berita penangkapan orang yang memakai narkoba atau mengedarkan narkoba. Itu selalu ada. Betapa susahnya ya dosa ini. Ada pasangan pemuda ya, pemuda dan pemudi ya, pengen cari uang, akhirnya pengen menikmati dunia ya, pakai narkoba, nyoba. Terus bukan saja nyoba, dia coba lagi jual narkoba tersebut kepada banyak orang dan akhirnya mereka celaka hidupnya, ditangkap. Lalu juga bukan saja itu, dosa itu membentuk jaringan. Jangan pikir dosa tertentu itu nggak ada jaringannya. Ada jaringannya. LGBT ada jaringannya. Ya, pembunuhan ada kelompoknya. Pencurian ada kelompoknya. Narkoba pun ada jaringan-jaringannya. Dan akhirnya ditangkap oleh BNN dan kepolisian. Ya, bahkan ada juga anggota polisi sendiri pun ya, jual narkoba demi keuntungan polisi. Ya, dosa ini betul-betul menyerang semua orang. Jangan pikir kita nggak akan diserang oleh godaan narkoba ini. Ya, ini bisa saja menyerang kita semua. Yang keloro, ya, loro, ya, ini adalah minum, ya, minum. Minum minuman keras secara berlebihan, mabuk-mabukan, hilang kesadaran, lepas kendali. Ini menimbulkan perilaku yang buruk dan merusak. Nah, Alkitab seringkali mengajarkan bahkan secara eksplisit, kamu jangan mabuk oleh anggur. Ya, anggur itu bisa memabukkan dan kalau kamu mabuk, biasanya yang muncul apa? Nah, ini kita lihat. Kalau kita kehilangan kesadaran, Bapak Ibu Saudara, atau kesadaran kita lebih sedikit kurang, maka kita menjadi natur manusia yang berdosa, yang itu apa? Kecenderungannya melakukan dosa. Saya nggak tahu kalau ada orang mabuk yang keluar mulutnya adalah kata-kata firman Tuhan. Ada nggak Bapak Ibu sekalian ya? Tuhan adalah gembalaku sambil mabuk-mabuk. Kayaknya enggak ya. Orang yang mabuk tidak mengendalikan diri, kecenderungannya berdosa, keluarnya adalah kata-kata kasar, kata-kata umpatan. Seperti itu ya. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, bukan dengan mabuk. Dan Amsal mengatakan minuman keras itu adalah peribut, pembuat keributan. Ya, di mana ada kumpulan orang minum-minum, pasti ada keributan, kekacauan. Ya. Orang-orang pemabuk adalah orang yang berdosa karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Zaman sekarang, ya gereja zaman sekarang, mabuk juga nggak? Mabuk. Tapi dibungkus secara rohani dengan sebutan bahasa roh bersama-sama. Itu mabuk. Itu mabuk loh, tidak bisa kendalikan diri. Alkitab mengatakan ibadah harus tertib dan teratur. Alkitab katakan buah Roh Kudus yang terakhir adalah self-control, pengendalian diri. Maka kalau tidak bisa kendalikan diri, sangat kemungkinan besar itu adalah bukan yang dikehendaki Tuhan, mabuk.
Ya kecuali memang dibius ya untuk bisa dioperasi lebih baik, itu memang dengan kesadaran dan memang dengan tujuan yang baik. Tapi minuman keras itu tidak sehat untuk tubuh dan mental, hanya dapat membawa kepada hawa nafsu dan juga kekerasan. Ya, telu, main. Ya, main ini apa? Berjudi. Sekarang pemuda-pemuda banyak yang berjudi, pakai slot, ya pakai aplikasi apalah, saya nggak ngerti juga ya. Bermain-main dengan hal yang tak pasti demi kesenangan dan keuntungan yang lebih besar. Dan di belakangnya itu apa? Yaitu ingin uang. Atau mungkin memicu adrenalin ya, menguji. Saya benar nggak nih ya? Tebakan saya. Ya, pengen nebak-nebak aja. Itu masalah pride juga, kebanggaan. Saya menebaknya benar. Saya untung-untungan. Bapak Ibu sekalian, saya baru-baru ini ya, tahu bahwa kita tahu ada mie, kan sekarang banyak juga ya, yang jualan mie laku lagi, padahal kurang sehat ya. Tetapi kalau ditambah sayur katanya, tambah telur itu lebih sehat gitu ya, mie itu ya. Kalau cuma mie doang, wah itu bahaya. Nah ada mie macam-macam jenisnya, ya sebut merek sedikit nggak apa-apa lah ya, supaya lebih kebayang. Kita taunya kan mie gakcoan ya, gakcuan. Nah sekarang ada lawannya mie gakcoan, yaitu apa? Gocuan. Ya, mie gocuan ada. Saya baru makan kok beberapa hari yang lalu ya. Siapa tahu banyak cuan gitu ya. Enggak ya Bapak Ibu sekalian. Bercanda ya. Nah enggak masalah, itu merek terserah lah hak orang. Cuman masalahnya adalah hatinya. Hatinya kalau kita pengennya cuan terus. Gocuan, enggak ada Gojek, enggak ada Gokar gitu ya. Gocuan terus, wah ini main terus. Ya bahaya. Cinta akan uang adalah dosa. Akar segala kejahatan, itu Paulus sebut bahwa itu adalah dosa. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Itu bahaya sekali. Kalau hati kita sudah cinta akan uang, ke gereja pun cari uang. Doa pun ingin uang. Dengar firman pun dengar yang uang semua. Berkat semua, materi. Itu kalau sudah memberhalakan, semua dijadikan berhala dia. Perbuatan baik pun demi uang. Ini adalah dosa yang parah sekali, dan ini dicontohkan oleh salah satu rasul dari Yesus Kristus, yaitu rasul palsu, ya, yaitu adalah Yudas Iskariot. Dia cintakan uang, hidupnya menyedihkan. Ketika ada perempuan ya bernama Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal sekali, kemudian minyak wangi tersebut memenuhi ya, wanginya memenuhi ruangan tersebut. Dan Yudas itu mengatakan bahwa ngapain sih Maria ini kasih minyak wangi ke Tuhan Yesus, akhirnya cuma dibuang terus memberikan bau wangi di ruangan ini. Bukankah uangnya itu bisa dijual seharga 300 dinar? Ya, 1 dinar itu upah 1 hari orang kerja. Jadi bisa, wah lama sekali uang yang nilainya besar sekali. Bukankah bisa dijual lalu uangnya dapat diberikan kepada orang miskin? Nah, Bapak Ibu sekalian, perkataan ini itu dari rasul palsu, rasul Yudas. Kalau kita ada orang komentar ya, ngapain pakai uang-uang besar? Bukankah uangnya bisa diberikan kepada orang miskin? Itu kayak Yudas. Ya, Yudas yang cinta akan uang. Mungkin perkataannya adalah bukan diberikan kepada orang miskin, tapi diberikan kepada aku yang sudah kerja keras. Uangnya kasih aku aja. Jangan diberikan ke Yesus. Ya, jangan diberikan ke pekerjaan Tuhan. Yohanes 12 ayat 6 mengatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas tuh suka ambil uang kok. Banyak kasus di gereja, bendahara tuh ambil uang gereja loh. Ambil uang gereja. Bahkan pendeta pun ambil uang gereja. Itu uang siapa? Uang gereja tuh uang jemaat, uang bersama-sama. Yang menggunakan harusnya jemaat dong. Masa digunakan oleh satu orang? Ya ini adalah orang yang main terus, main uang. Ya inginnya cari uang. Dengan cara yang tak pasti. Yaitu sampai akhirnya Yudas kepikiran, saya bagaimanapun ya, saya harus mendapatkan uang dari Yesus Kristus. Yaitu dengan cara apa? Menjual, mengkhianati Yesus Kristus, dapat uang 30 keping perak dari para imam dan orang Farisi. Itu pakai Yesus untuk dapat uang.
Itu kacau sekali ya orang ya. Gunakan nama Yesus, Yesus berikan aku uang. Kalau tidak berikan uang, aku tidak akan menyembah engkau. Yesus bilang, silakan ya. Tidak usah sembah aku, emangnya aku butuh penyembahan dari engkau. Go to hell. Ini dosa itu betul-betul parah ya. Akhirnya membawa kepada kehancuran. Bukan saja Yudas, di dalam perjanjian lama ada juga Lot dan istri Lot. Lot ketika diberikan pilihan, pilih ladang yang mana? Dia pilihnya ladang yang Sodom dan Gomora yang banyak dosa di situ. Begitu mereka tinggal di sana, fokusnya cari uang, fokusnya lihat orang yang LGBT. Anak-anak Lot yang perempuan juga pikirannya kotor karena lingkungan dan pergaulan yang buruk. Istri Lot juga ketika malaikat Tuhan memanggil Lot dan keluarganya untuk keluar dari Sodom dan Gomora itu, istri Lot masih menoleh ke belakang. Inginnya uang. Ya, masih dapat uang nih. Saya bisa pergi, terus kemudian saya masih lihat harta, ambil harta dulu lah baru pergi. Wah itu memberhalakan uang ya. Lalu yang papat, ya maling. Ya, maling juga ini mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Dasarnya apa? Karena dia tidak puas, tidak bersyukur atas anugerah Tuhan, atas kecukupan yang Tuhan berikan. Dan bisa juga orang mencuri atau maling itu karena iri hati, karena cinta uang ya, dan tidak bersyukur karena Tuhan. Nah ada satu video dari CCTV ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya lihat di video ya di media sosial itu. Memperlihatkan ada seorang perempuan di lorong hotel. Ya, di lorong hotel. Perempuan itu melihat-lihat kamar yang lagi dibersihkan oleh petugas kebersihan. Ya petugas kebersihan kan punya kunci kamar hotel kan. Bisa buka tanpa perlu kunci yang kita bawa. Jadi petugas kebersihan itu buka pintunya. Terus ada perkakasnya di depan pintu kamar kan. Terus dia sengaja ngomong ke petugas kebersihan. Sorry, ini kamar saya. Ya bayangin ya. Ini kamar saya mau ganti baju cepat-cepat. Tolong ya, kamu tunggu di luar sebentar, petugas kebersihan. Petugas kebersihan kan polos-polos kan. Oh iya, ini kamar Anda ya? Iya, ini kamar saya. Ya, terus kemudian ya udah petugas kebersihan keluar sebentar, dia masuk, dia ambil laptop, dia ambil barang-barang semua terus pergi dengan mudahnya. Ini saya bukan ngajarin mencuri Bapak Ibu sekalian di hotel ya. Tapi maksudnya adalah orang kalau mau mencuri itu banyak caranya. Ini dosa tuh parah sekali. Akhirnya udah ditampilkan di CCTV, ya pasti ditangkap juga ya perempuan tersebut. Karena ada rekamannya kok. Lalu juga ada ya, ini saya juga adalah orang yang terpengaruh media sosial Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kadang scrolling ya. Terus kemudian ada kisah tentang perempuan lagi ya. Bukan berarti perempuan suka uang ya Bapak Ibu sekalian, ini perempuan lagi. Perempuan di luar negeri. Terus ketika makan di suatu tempat restoran, ya, terus dia lagi makan, terus ini ada sambelnya agak besar. Terus dia menemukan, potongan jari ada di situ, gitu ya. Wah, terus kemudian dia lapor, dia marah-marah di situ. Terus kemudian berita heboh di luar negeri, wah restoran ini ada kecelakaan kerja, sambelnya itu ada jari pegawainya. Jadi orang menganggap bahwa seorang itu lagi potong-potong cabai ya, sambal terus kepotong tangannya terus masuk ke sambal tersebut tergodok gitu ya. Terebus gitu ya. Terus kemudian wah, restoran itu jadi turun popularitas, rugi banyak, dihakimi banyak orang. Terus akhirnya tim penyidik menyelidiki kasusnya kok janggal ya. Terus kemudian perempuan ini diinterogasi dan ternyata setelah diselidiki lebih dalam, jari itu bukan dari restoran. Tapi jari itu ditemukan atau didapatkan dari teman si perempuan yang makan di situ. Minta jari orang, bayangin ya. Minta jari orang beneran ya. Entah dapat dari mana. Terus dia sengaja memasukkannya ke sambal supaya dia dapat ganti rugi. Ya, dia bisa nuntut restoran, dia dapat ganti rugi, dan masalahnya adalah dia mengambil yang bukan miliknya. Dia ingin ambil uang. Itu cara manusia berdosa ya. Sekali lagi saya tidak ngajarin untuk berdosa ya, tapi dosa itu memang aneh-aneh.
Ya memang manusia berdosa tuh ngeri-ngeri ya. Dan yang kelima Bapak Ibu sekalian, limo ya, limo. Madon, ya berzinah. Ini adalah perbuatan perzinahan, perselingkuhan yang menghancurkan hubungan keluarga dan masyarakat dan akan sangat susah bebannya ketika kita jatuh dalam dosa seperti ini. Nah tahun 2015, Bapak Ibu saudara sekalian ya, kurang lebih 9 tahun yang lalu, ada film berjudul Spotlight. Itu menceritakan tim investigasi, ya jurnalis yang mengungkap skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor Katolik di Keuskupan Agung Boston. Ya, terus bagaimana upaya gereja Katolik pada waktu itu untuk menutupi kasus tersebut. Imam yang cabul, imam yang melecehkan anak di bawah umur, ya. Nah, penyelidikan ini memfokuskan pada bukti bahwa gereja Katolik Boston selama bertahun-tahun sengaja menutupi tindakan pelecehan yang dilakukan oleh sejumlah besar pastor terhadap anak-anak. Film Spotlight ini mendapatkan penghargaan Academy Award for Best Picture and Best Original Screenplay. Ya bagus ya filmnya, harap bisa nonton juga. Ini saya sudah nonton juga bertahun-tahun yang lalu ya. Dan film ini dipuji karena menyadarkan banyak orang dan gereja Katolik juga terhadap dosa madon ini. Ya baru-baru ini juga ini korban media sosial ya, saya lihat media sosial lagi. Paus Fransiskus dengan tegas memecat 1 uskup dan 9 imam gereja di Peru yang terlibat pelecehan seksual. Tuduhannya adalah pelecehan kepada orang-orang muda. Dan ternyata balik lagi ya, kalau dosa itu muncul atau terhakimi, ternyata itu sudah bertahun-tahun loh. Itu polanya mirip. Ya bertahun-tahun Tuhan kan maha tahu kan. Tapi Tuhan tuh kayak sabar gitu. Memberikan kesempatan untuk bertobat. Sampai akhirnya dikuak ke publik. Ya dibuka ke publik. Barulah publik menghakimi dan dia pun sadar akan dosa-dosanya. Akhirnya dibongkar juga. Jadi Paus Fransiskus, ya gereja Katolik juga ketat mengatasi masalah-masalah ini ya. Alkitab pun Bapak Ibu saudara sekalian ya. Seorang raja yang dikatakan seseorang yang berkenan di hati Tuhan. The man after God's own heart. Itu juga jatuh dalam dosa madon ini. Perzinahan. Daud lihat Batsheba mandi. Akhirnya mulai merencanakan pertemuan dengan perempuan yang dia lihat tersebut. Akhirnya melakukan perzinahan dengannya. Batsheba hamil. Ya. Daud mencoba menutupi dosa ini dengan cara suruh suami Batsheba yaitu Uria tidur dengan Batsheba supaya tidak dianggap anak Daud. Ya, begitu gagal Uria seorang yang tulus hatinya lagi perang kok, ngapain tidur atau melakukan hubungan dengan istrinya lagi perang kok. Dia tidak mau tidur dengan istrinya dan akhirnya Batsheba hamil semakin besar, Daud pun tidak bisa menutupi dosanya ini dan akhirnya menyuruh Uria maju paling depan dan mati di medan perang. Akhirnya Tuhan hukum Daud, anak yang lahir dari hubungan gelap itu mati. Ya, anak Batsheba yang pertama itu dari Daud itu mati dan Daud terus menutupi dosanya sampai dia tidak sadar akan dosanya sampai ada Nabi Nathan yang menegur Daud. Madon ini nggak bisa ya disadarkan oleh diri sendiri. Kadang Tuhan pakai orang-orang di sekitar untuk menegur dosa kita. Ya, ini adalah kisah Daud. Simpson juga sama. Dia seorang nazir Allah, seorang utusan Allah, seorang yang dipakai Allah untuk menjadi hakim, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan atau penindasan orang Filistin. Dia juga sama, kalah sama Delila. Ya, dia jatuh pada dosa hawa nafsu seksual. Begitu banyak juga ya hamba-hamba Tuhan di sepanjang sejarah gereja Kristen juga jatuh dalam dosa perzinahan. Orang-orang Kristen terkejut. Oh ada pendeta besar, ya apologet besar, pendeta yang luar biasa jatuh dalam dosa perzinahan, dosa seksual. Kita bisa lihat bahwa bahkan pendeta sekalipun tidak lepas dari godaan ini. Betapa kita harus semuanya bergantung kepada Allah untuk bisa menghindarinya seperti Yusuf dalam perjanjian lama menghindari godaan istri Potifar. Itu godaan paling besar itu Yusuf.
ya di dalam perjanjian lama, tapi dia bisa menghindarinya dengan pertolongan dari Tuhan sendiri. Dan kita lihat juga Bapak Ibu sekalian uniknya yang muncul dalam berita-berita itu, ada seorang teman komentar bahwa orang yang jatuh dalam dosa perzinahan atau pelecehan seksual justru bukan orang yang single, tetapi orang yang sudah berkeluarga. Orang yang berkeluarga tidak lepas dari dosa perzinahan. Orang single juga apalagi ya apalagi tidak lepas juga. Nah inilah molimo ya yang saya sedikit coba jelaskan. Nah saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya bolehlah menambahkan karena ini bukan Alkitab kan ya. Kalau Alkitab tidak boleh ditambah maupun kurang. Nah salah satu yang parah lagi adalah golek jeneng. Ya, biasa golek uang kan, golek duit. Ini golek jeneng. Ya, cari nama, cari kekuasaan, cari kontrol. Siapa? Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama Israel. Ya, dia punya kelebihan Dia organisasi baik. Dia juga berani melawan musuh-musuh tentara, dia maju ke depan memimpin pasukan Israel. Tetapi karena dia berdosa di hadapan Tuhan, dia juga melanggar perintah Tuhan, tidak menghormati otoritas Nabi Samuel, akhirnya Saul sudah dikucilkan oleh Tuhan dan Tuhan juga sudah memilih Daud untuk menjadi penerus raja dari bangsa Israel. Saul begitu dengar para perempuan-perempuan memuji Saul. Saul itu mengalahkan musuh beribu-ribu. Tapi Daud itu berpuluh-puluh ribu. Wah, nama saya kok kurang pamor ya. Saya harus golek jeneng lagi. Ya, cari nama lagi, saya bunuh Daud aja. Hilangkan nama Daud dalam sejarah. Supaya nama saya yang ada di dalam bangsa Israel. Dia tidak rela namanya diganti oleh Daud. Dia sangat ingin membunuh Daud, dia pernah mau menombak Daud, tetapi Daud lebih dipelihara dan unggul dalam popularitas. Nah ini adalah orang-orang yang krisis otoritas, pengennya nama dia. Ya, pengennya saya yang dipuji, saya yang dikenal, saya yang dihormati, saya yang diagung-agungkan, saya dan saya lagi. Ini dosa yang dikutuk oleh Alkitab, yaitu mencari nama. Ya, bukannya kita memuliakan nama Yesus, kita cari nama demi kemuliaan diri sendiri. Raja Nebukadnezar, Raja Ahab, dan Isabel, semua itu orang-orang yang mencari nama. Nebukadnezar bisa begitu sombong sampai mendirikan patung emas. Ya, wajah dia loh, ini orang paling narsis ya. Patung dengan wajah dia, harus semua orang menyembah dia. Semua orang negara itu tahu bahwa rajanya adalah namanya Nebukadnezar. Ini cari nama. Ahab dan Isabel, begitu ada si Nabot, ya Nabot tidak mau memberikan kebun anggurnya untuk dimiliki oleh Raja Ahab, langsung Isabel katakan bunuh saja si Nabot itu. Curi kebun anggur yang sebelah tempatmu itu. Oh ini adalah dosa-dosa yang betul-betul kita harus hindari. Kita nggak boleh cari nama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jaga nama itu boleh. Alkitab katakan reputasi kamu harus kamu jaga. Supaya kamu bisa jadi berkat untuk orang lain. Jangan jadi batu sandungan. Berarti kan jaga nama baik. Tapi kalau cari nama, supaya diri kita sebenarnya buruk, tapi jadi lebih baik dipandang orang, wah itu salah. Itu salah, ya itu dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian harap ya, kita betul-betul menghindari dosa-dosa yang mematikan. Entah itu 7 deadly sins, entah itu malima, entah itu apapun ya kita bisa hindari, kita menjauhi. Dan bagaimana kita bisa menghindari dan menjauhi dosa-dosa ini? Nah caranya adalah orang-orang Puritan, orang-orang Reform mengatakan kepada orang Kristen bahwa orang Kristen memiliki kemampuan yang diberikan Roh Kudus, itu anugerah Tuhan ya, yaitu kita harus mematikan dosa dan kecenderungannya, atau mematikan dosa lah, mortification of sin, mematikan dosa. Ya, mematikan dosa dan kecenderungannya bagaimana? Satu, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, Tuhan memberikannya secara gratis, cuma-cuma, dan tidak layak bagi kita, yaitu apa? Memperbaharui manusia yang berdosa, yang sudah terpisah dengan Allah, dengan keselamatan dari Yesus Kristus, sehingga kita terhubung lagi dengan Sang Sumber Hidup. Nah itu namanya adalah union with Christ.
Kita disatukan, diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Itu solusi satu-satunya untuk mematikan dosa. Yaitu penyatuan dengan Yesus Kristus. Kita percaya Yesus, Tuhan anugerahkan iman kepada kita. Itu adalah tahap awal kita bisa mematikan dosa. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia, oleh iman, melalui iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, di dalam Yesus Kristus kita ada pengharapan. Itu apa? Mematikan dosa. Melindungi orang dari dosa, mempertahankan kehidupan kita supaya tidak semakin berdosa. Karena manusia berdosa itu bisa jatuh dalam dosa dan naturnya berdosa. Yohanes 1 ayat 16 mengatakan bahwa karena dari kepenuhannya, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Paulus mengatakan hidup orang Kristen adalah dari iman kepada iman. Rasul Yohanes mengatakan bahwa hidup orang Kristen adalah dari kasih karunia kepada kasih karunia. Ya, kalau kita bisa melawan dosa bukan karena kehebatan kita, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Sola gratia. Martin Lloyd-Jones menjelaskan tentang kasih karunia ya. Dia katakan apa? Kasih karunia itu apa? Atau anugerah itu apa? Yaitu sebuah tindakan Allah. Jadi bukan tindakan manusia ya. Jelas tindakan Allah yang membuat kita melakukan apa yang benar-benar mustahil kita lakukan sendiri. Nah, yang mustahil bagi manusia berdosa apa? Taat Tuhan. Yang mustahil bagi manusia berdosa apa? Mematikan dosa dan kecenderungannya. Maka dari itu kalau kita bisa taat Tuhan, bisa percaya Yesus, bisa mematikan dosa, itu kasih karunia. Itu tindakan Allah dalam diri kita. Membuat hal yang mustahil bagi manusia berdosa, bisa kita lakukan. Mustahil kita menyelamatkan diri kita sendiri. Mustahil kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Mustahil kita taat firman Tuhan. Mustahil kita jalankan 10 hukum Taurat. Mustahil kita jalankan perintah Yesus. Mustahil kita terhindar dari 7 dosa maut atau menjauhi limo itu. Tetapi dalam anugerah Tuhan yang besar, tindakan Allah itu bekerja supaya kita bisa menghindari dosa itu semua. Atau meminimalkan dosa. Kita manusia berdosa bisa jatuh dalam dosa, tetapi anugerah Tuhan itu lebih besar daripada kuasa dosa. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Special revelation. Ya, selain anugerah Tuhan, kita juga membutuhkan special revelation, yaitu apa? Pertobatan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus selalu membawa kita kepada firman Tuhan. Ya, Roh Kudus selalu membawa kepada firman Kristus, atau Roh Kudus selalu membawa kepada Yesus Kristus. Roh Kudus membawa kita kepada Yesus, Yesus membawa kita kepada Bapa. Ya. Maka Roh Kudus bekerja dalam diri kita membawa kepada firman Tuhan. Ya, kita punya tekad untuk bertobat setiap hari karena kita pun berdosa setiap hari. Nah, ini pertolongan dari Roh Kudus. Dan juga tekad kita yang kuat untuk melawan dosa. Pertobatan itu setiap hari. Ya, berulang kali kita harus bertobat dari segala dosa kita. Berulang kali kita harus minta ampun juga atas dosa-dosa kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Lalu bukan saja itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita juga bisa melakukan suatu tema yaitu apa? Coba. Ya ini ya di gambar tersebut ya Bapak Ibu sekalian, coba next yang selanjutnya. Nah, di situ kalau gambar yang samping kiri ini ada 3 kalimat ya, yaitu bertekun dalam sarana-sarana anugerah, yaitu preaching the word, kemudian perseverance of the saints ya, kita tahu bahwa ya terima kasih, bagaimana kita bertekun dalam ketekunan orang kudus, yaitu kembali kepada firman, minta kekuatan Roh Kudus untuk menjauhi berhala-berhala itu. Dan kemudian yang kedua adalah the communion of sacraments. Ya, kita belajar menaati perintah Yesus yang jelas bagi kita semua, yaitu apa? Kamu dibaptiskan dan juga kamu ikut perjamuan kudus. Nah itu semua ada momennya, ada waktunya ya.
Kita tidak buru-buru membaptis orang, kita juga tidak buru-buru mengizinkan orang perjamuan kudus, perjamuan Tuhan itu ya. Karena apa? Karena itu sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati, keseriusan, dan tepat. Maka orang yang percaya Yesus pelan-pelan dididik sampai dia sungguh-sungguh percaya Yesus baru dibaptis. Nah setelah dibaptis, dia sudah bisa mengaku imannya, bersaksi kepada banyak orang, dia juga bisa mengikuti perjamuan Tuhan. Ya, menyatakan bahwa saya memberitakan pengorbanan dan kematian Kristus dengan cara saya makan roti ini yang adalah tubuh Kristus, saya makan anggur ini yang adalah darah Kristus, dan saya mengalami union with Christ. Itu simbol kita memberitakan kematian Yesus kepada banyak orang dengan dua sakramen ini. Nah di dalam sakramen ini Tuhan memberikan anugerahnya. Tuhan kasih berkat. Karena waktu baptisan kita harus serius kan. Masa baptisan hahaha gitu ya. Enggak. Kita serius baptis. Terus perjamuan kudus juga gak ada yang ketawa-ketawa kan. Ada yang perjamuan kudus ketawa-ketawa gitu. Gak bisa. Itu kita berhadapan dengan Yesus, Allah yang maha kudus, Allah yang sudah mati di atas kayu salib, kita nggak bisa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah hal yang penting juga yaitu corporal prayer maupun private prayer ya. Kita sama-sama datang kepada Yesus dalam persekutuan doa, ya kita juga sama-sama datang kepada Yesus di dalam doa pribadi kita. Dan Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu, aku memberikan istirahat, itu rest kita. Dan juga pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Tetap jalankan tugasmu. Sudah doa, bekerja. Ora et labora. Sudah datang kepada Yesus, Tuhan kasih kuk yang ringan, yang enak untuk kita jalankan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehari demi sehari. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama memiliki kerinduan untuk mematikan dosa dan kecenderungannya. Dan kita tahu bahwa itu semua adalah kasih karunia. Dan kasih karunia adalah tindakan Allah yang membuat hal yang mustahil bagi kita menjadi kita bisa lakukan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini boleh beribadah kepada Engkau. Dan Engkau juga adalah Allah yang senantiasa berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya hidup kami yang sudah diperbaharui di dalam Yesus Kristus boleh terus menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Kami bisa mencintai firman Tuhan, kami juga bisa membenci perbuatan dosa. Ajari kami Tuhan, bagaimana kami harus bergantung kepada Tuhan. Dan betapa kami bisa melihat bahwa dosa itu begitu menghancurkan kehidupan manusia. Seharusnya kami menyembah Tuhan, tetapi karena kami menyembah yang bukan Tuhan, kehidupan kami menjadi hancur dan tidak sebagaimana selayaknya di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, supaya kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kami juga bisa melihat bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.